Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas Space akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, hasil pertandingan Timnas Indonesia U17 versus Korea Selatan U17. Skuad asuhan Sintayong makin membuat supporter Timnas terpesona. Diisukan keluar dari AFF, Timnas direkomendasikan gabung ke AFF. Dan PSSI tunggu surat jawaban dari ALC. Jadi simak terus berita Timnas Space selengkapnya. Timnas Indonesia akhirnya telah mengakhiri pertandingan uji coba di tanah air jelang Piala Dunia U17. Sebagaimana diketahui, skuad Aran Bima Sakti ini menantang finalis Piala AFC U17 yakni Korea Selatan U17. Di laga semalam, Bima Sakti menurunkan skuad terbaiknya. Namun, laga yang digelar di Stadion Patriot Candrabaga ini, skuad Garuda Asia harus mengakui keunggulan Taekwondo Warriors muda dengan skor 1-0. Terlepas dari hasil pertandingan itu, ada beberapa momen yang menjadi sorotan para pecinta sepak bola tanah air. Di antaranya, pertahanan Timnas Indonesia U17 dinilai sudah cukup baik dibandingkan dengan laga uji coba sebelumnya. Yang mana di dua laga sebelumnya Garuda Asia harus rela dibobol 3 kali oleh Barcelona Juvenil A dan dibobol 3 kali juga oleh Kashima Antlers. Ya, walaupun pemain kurang padu namun bisa membendung serangan demi serangan yang diluncurkan oleh Korea Selatan U17. Selain itu, bola permainan Timnas Indonesia juga dinilai masih kurang apik. Terlihat para pemain masih sering melakukan miss passing dan lebih sering menunggu bola daripada menjemput bola. Hal tersebut pun membuat permainan skuad Garuda Asia kurang enak dipandang. Selanjutnya, Timnas Indonesia U17 masih kebingungan ketika mencari rekan untuk melancarkan serangan balik. Dan masih banyak lagi kekurangan yang ada pada skuad arahan Bima Sakti ini. Tentu harapannya staf kepelatihan Timnas U17 segera mengevaluasi mengingat perhelatan Piala Dunia U17 sudah semakin dekat. Di sisi lain, para supporter Timnas justru dibuat salah fokus ke pelatih Timnas Indonesia Sintayong, yang mana juga ikut menonton laga uji coba tersebut secara langsung di tribun penonton. Dirinya ditemani oleh Frank Wormoed, Indra Syafri, dan satu teman lainnya. Pelatih Timnas Indonesia U17 buka suara jelang menghadapi Piala Dunia U17. Bima Sakti mengaku dirinya saat ini tengah berkolaborasi dengan konsultan Timnas Indonesia U17 Frank Wormoed, yakni untuk membenahi kekurangan yang ada di skuad Garuda Asia. Sebagaimana diketahui, sebelum menghadapi Timnas Korea Selatan U17, skuad Aran Bima Sakti ini sudah melakukan laga uji coba dengan Barcelona Juvenil A dan Kashima Antlers U18. Garuda Asia menelan hasil yang kurang baik di laga tersebut. Mereka selalu kebobolan lebih dari 1 gol dan hanya mampu mencetak 2 gol di 2 laga tersebut. Masalah ofensif dan defensif lah yang disoroti oleh pelatih asal Jerman tersebut. Bima Sakti menyebut bahwa staf pelatih Timnas U17 pun bakal terus memperbaiki hal tersebut. Sebagaimana diketahui, Timnas Korea Selatan U17 menjadi lawan tanding skuad Aran Bima Sakti di laga uji coba dalam rangka persiapan menghadapi Piala Dunia U17. Terlepas dari hasil pertandingan semalam, ada cerita unik yang menghampiri skuad Taekwondo Warriors muda. Sebelum memulai pertandingan semalam, Byung Sung Hwan selaku pelatih Timnas Korea U17 mengungkap kesannya terhadap Indonesia dan salah satu skill mengemudi sopir lokal. Dirinya mengatakan bahwa gaya mengemudi sopir di Indonesia baru pertama kali ia temukan selama hidupnya. Pelatih yang dekat dengan Sintayong ini pun takjub dengan teknik yang dimiliki sopir bus yang ia tumpangi. Timnas Indonesia U23 bakal menghadapi kualifikasi Piala AFC U23 September mendatang. Jelang menghadapi turnamen tersebut, Sintayong sejatinya sudah memanggil pemain untuk memperkuat skuad Garuda Muda di ajang bergengsi di Asia itu. Sebanyak 27 nama pun sudah dipanggil untuk melakukan pemusatan latihan pada 4 September mendatang. Namun dari 27 nama yang dipanggil Sintayong, ada 3 nama yang saat ini terkena sanksi ALC, yakni Titan Agung, Komang Teguh, dan Taufani Muslihudin. Menanggapi hal tersebut, PSSI pun buka suara. Melalui Exco PSSI Arya Sinulinga, PSSI saat ini akan mengirim surat kepada AFC guna meminta kejelasan status sanksi ketiga pemain tersebut.
Sebelumnya, Titan Agung dan Komang Teguh juga dilarang AFC untuk berlaga di AFF U23 kemarin. Arya berharap bisa segera mendapatkan jawaban dari AFC. Pasalnya, Timnas Indonesia U23 akan berlaga di kualifikasi Piala Asia U23 2024 yang dimulai pada 9 hingga 12 September ini. Jika memang tidak boleh, maka pelatih Sintayong bisa mencari penggantinya. Sebab kualifikasi Piala Asia U23 kali ini, skuad Garuda Muda memasang target tinggi. Ada kabar baik menyelimuti salah satu pemain Timnas Indonesia yang berkarir di Liga Inggris, Elkan Bagot. Pemain berusia 20 tahun tersebut dipercaya sang pelatih untuk bermain sebagai starter ketika menghadapi Reading dalam laga putaran kedua Piala Liga Inggris. Pada laga tersebut, Elkan Bagot berdampingan dengan pemain Manchester United yang dipinjamkan ke Ipswich Town yakni Brandon Williams. Bermain selama 90 menit penuh, Elkan berhasil membantu timnya menyingkirkan Reading dalam ajang tersebut dan berhak melenggang ke babak selanjutnya. Pada laga tersebut berjalan panas, di mana Ipswich Town awalnya bermain imbang 2-2 kontra Reading. Namun saat adu tos-tosan, Ipswich Town sukses mencatatkan keunggulan 3-1. Tentu hal tersebut menjadi modal penting Elkan Bagot untuk menghadapi kualifikasi Piala Asia U23 September mendatang. Di sisi lain, Elkan dikabarkan mengalami cedera usai laga itu. Kabar terbaru menyebut Elkan mengalami kram di betisnya. Semoga saja cedera sang pemain bisa cepat sembuh agar bisa memperkuat skuad Garuda Muda di ajang bergengsi benua Asia ini. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong diajak ketum PSSI untuk menonton FIBA World Cup 2023 yang digelar di Indonesia Arena, Jakarta pada Selasa lalu. Pelatih asal Korea Selatan tersebut mengaku takjub dengan kemegahan yang dimiliki oleh Indonesia Arena Venue yang memiliki kapasitas sekitar 16.000 penonton. Dalam kesempatan yang sama, Sintayong juga mengaku heran jika venue megah di kancah sepak bola yaitu JIS masih belum bisa dipakai oleh Timnas Indonesia, meski sudah diresmikan sejak tahun lalu. JIS sendiri sempat beberapa kali digelar untuk pertandingan sepak bola sejak diresmikan pada pertengahan tahun lalu. Namun, Timnas Indonesia belum berkesempatan untuk merasakan lapangan JIS. Maret lalu, Garuda sempat melakukan latihan di JIS jelang duel melawan Burundi. Namun, skuad Garuda tidak menggunakan lapangan utama, tetapi hanya lapangan di bagian luar stadion. Harapan Sintayong agar JIS bisa dipakai Timnas Indonesia nampaknya akan terkabul dalam waktu dekat ini. Sebab JIS merupakan salah satu dari 4 venue yang hendak digunakan untuk Piala Dunia U17. Sebagaimana diketahui, pelatih Sintayong sudah memanggil 27 nama pemain untuk memperkuat Garuda Muda dan 24 pemain untuk memperkuat Timnas Indonesia Senior. Pada pemanggilan ini, PSM jadi salah satu tim yang menyumbangkan banyak pemain. Mereka mengirim 3 nama, yakni Reza Arya, Yaakob Sayuri, dan Yance Sayuri. Dan 2 pemain mudanya, yakni Zaki Ashraf dan Victor Detan. Menanggapi hal tersebut, pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares cukup bangga karena banyak pemainnya yang dipanggil ke tim nasional. Menurutnya, ini adalah pembuktian bahwa mereka memiliki banyak pemain berkualitas. Mereka juga berkembang dengan baik di kompetisi Liga 1. Pelatih asal Portugal itu pun berharap Sintayong bisa memberikan kesempatan yang lebih banyak kepada pemain PSM. Dia menilai bahwa di timnya banyak pemain berkualitas yang bisa mendapatkan kepercayaan di tim nasional. Selain itu, mereka juga memiliki kesempatan berkembang untuk jadi lebih baik saat memiliki jam terbang di kancah internasional. Sekedar diketahui, Ketua Badan Tim Nasional Timnas Indonesia Sumarji beberapa waktu lalu mengutarakan kekesalannya usai berlaga di partai final Piala AFF. Sumarji mengatakan PSSI bakal mengevaluasi keikutsertaan Timnas Indonesia di ajang tersebut. Alasannya adalah karena Timnas Indonesia kerap dirugikan wasit di berbagai turnamen AFF, termasuk di laga final Piala AFF U23 kemarin, dan tidak termasuk di agenda FIFA. Hal tersebut pun menjadi sorotan negara Vietnam melalui media Soha.vn. Mereka menyindir bahwasannya Timnas Indonesia selalu mengeluh ketika berlaga di turnamen Asia Tenggara. Bahkan dalam artikel tersebut juga menyebutkan bahwa PSSI sudah mempertimbangkan untuk keluar dari AFF dan dinilai cocok bergabung dengan EAFF. Namun, rumor tersebut tentunya tidak berdasar dan hanya memanfaatkan momentum kegagalan Timnas Indonesia juara Piala AFF U23. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong saat ini menyiapkan skuad terbaiknya untuk menghadapi ajang bergengsi. Terdekat, Timnas Indonesia Senior akan menghadapi Turkmenistan di agenda FIFA Matchday
yakni pada 8 September mendatang dan kualifikasi Piala Asia U23 pada 9 dan 12 September mendatang. Pelatih asal Korea Selatan ini pun sudah memanggil pemain terbaiknya untuk menghadapi agenda tersebut. Uniknya dalam pemanggilan nama-nama itu membuat supporter timnas Indonesia terpesona karena banyak diisi oleh pemain bintang. Pemain-pemain abroad seperti Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, Elkan Bagot, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk dipastikan memperkuat skuad Garuda Muda. Tak lupa pemain beken di Beri Liga 1 juga dipanggil Sintayong, di antaranya adalah Hernando Ari, Witan Sulaiman, Rizky Ridho, Ramadan Sananta, Rio Fahmi, dan masih banyak lagi. Hal tersebutlah yang membuat supporter timnas Indonesia dibuat terpesona. Bahkan banyak yang menyebut skuad Garuda Muda ini lebih mengerikan daripada timnas Indonesia senior yang akan menghadapi Turkmenistan. Tentu menarik untuk dinanti kiprah Garuda Muda di kualifikasi Piala Asia U23 September ini. Diharapkan skuad Aran Sintayong itu bisa meraih hasil yang maksimal di ajang tersebut dan tetap fokus menghadapi setiap laga yang akan dihadapi.